Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Archaebacteria ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian Archaebacteria. Archaebacteria adalah sel-sel paling awal atau kuno yang memiliki kedekatan dengan organisme eukariotik atau memiliki membran inti sel. Istilah Archaebacteria berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata archio yang berarti kuno. Archaebacteria merupakan organisme tertua yang hidup di bumi, atau Archaebacteria hidup dengan lingkungan ekstrim yang diduga lingkungan kehidupan awal. Adapun klasifikasi Archaebacteria yaitu 1. Yang memiliki konsentrasi metana, gas hidrogen, karbon dioksida, dan asam. 2. Halofil adalah kelompok dari Archaebacteria yang berhabitat di daerah yang memiliki kadar garam tinggi. Mayoritas bakteri dapat hidup pada lingkungan yang berkadar garam mencapai 20%. 3. Termoacidofil adalah kelompok Archaebacteria yang hidup di lingkungan ekstrim, sangat panas, dan juga asam. Bakteri termoacidofil memiliki keadaan optimum dengan lingkungan metanogen. Adalah kelompok dari Archaebacteria yang berhabitat di daerah bersuhu 60-90 derajat Celcius dan pH 2-4. Adapun ciri-ciri Archaebacteria yaitu ukurannya sekitar 1-10 mikrometer hingga 15 mikrometer, bertahan di asam, lingkungan air, garam, atau alkali. Membran selnya tersusun atas lemak berupa ikatan ether atau unit isoprene. Selnya bersifat prokaryotik. Lipida bercabang pada membran sel. Dinding sel terdiri atas polisakarida dan protein, bukan peptidoglika. Tidak mempunyai RE, mitokondria, lisosom, dan badan Golgi. Ribosomnya mengandung beberapa jenis RNA polimerase. Archaebacteria mengandung asam nukleat berupa RNA. Reproduksi dengan cara pembentukan tunas, pembelahan biner, dan fragmentasi. Sensitif terhadap toksin diferi. Hidup secara koloni dan solitar. Beberapa spesies Archaebacteria mempunyai flagela untuk bergerak. Sebagian besar bersifat anaerob. Manfaat dari Archaebacteria yaitu: pertama, beberapa enzim Archaebacteria dalam industri makanan berguna untuk mengubah kaki jantung menjadi dextrin atau sejenis karbohidrat. Kedua, enzim Archaebacteria ditambahkan ke dalam deterjen atau sabun cuci untuk meningkatkan kemampuannya pada pH dan suhu tinggi. Ketiga, sebagai penghasil gas bio untuk bahan bakar alternatif. Keempat, beberapa spesies Archaebacteria dimanfaatkan untuk mengatasi pencemaran, misalnya tumpahan minyak. Tempat tumbuh yaitu dapat hidup di tempat yang ekstrim seperti pada sumber air panas dengan temperatur 92 derajat Celcius hingga tempat yang hampir beku di Antartika. Archaebacteria juga dapat ditemukan pada tempat-tempat dengan kadar asam atau kadar garam. Struktur tubuh Archaebacteria. DNA adalah bahan genetik yang disebut kromosom atau inti bakteri yang memainkan peran penting dalam mengatur proses yang terjadi dalam sel bakteri. Selanjutnya, dinding sel bakteri adalah struktur yang kompleks dan berfungsi sebagai penentu bentuk sel yang terdiri dari mukopolisakarides dan peptidoglikan yang terdiri dari polimer besar asetil N-asetil yang saling berhubungan dengan ikatan kovalen. Selanjutnya, mesosom bertindak sebagai pembangkit energi, adalah pusat pembentukan dinding sel baru dan pembelahan sel. Selanjutnya, sitoplasma bertindak sebagai tempat reaksi kimia untuk sel, terdiri dari 80% air, protein, asam nukleat, lemak, karbohidrat, ion anorganik, dan kromatofor. Selanjutnya, plasmid yakni sirkular DNA dapat diwariskan dengan membawa gen tertentu. Plasmida berada di sitoplasma. Selanjutnya, vakuola gas memungkinkan bakteri mengapung di permukaan air dan mendapatkan cahaya. Vakuola gas hanya dimiliki oleh bakteri air yang bersifat fotosintesis. Ribosom dibentuk dalam bentuk RNA halus dan butiran protein yang berkontribusi terhadap kelangsungan hidup bakteri selama sintesis protein. Selanjutnya, flagella sebagai
filamen yang menonjol dari sel bakteri dan terdiri dari protein. Flagella bertindak sebagai alat gerak, tetapi ada juga bakteri tanpa flagella yang bergerak. Selanjutnya, membran plasma hanya memiliki molekul atau zat tertentu yang dapat ditransfer. Terdiri dari lapisan fosfolipid dan protein, membran plasma mengatur pertukaran zat antara sel dan lingkungannya serta pembentukan mesosom. Kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.